Berjumpa kembali dengan Aymar Channel di persamaan trigonometri pertemuan ke-6, di mana topik pembahasan kita adalah identitas trigonometri sudut rangkap. Kalau berbicara dengan identitas trigonometri sederhana, kita tidak akan terlepas dari sin, cos, dan tan. Kalau misalnya rangkap artinya 2 kali. Jadi kalau sin 2 alfa sama dengan sin alfa ditambah alfa. Dimana kalau rumus penjumlahan sudut sin jadi sin cos. Sin alfa tambah alfa sama dengan sin alfa cos alfa ditambah cos alfa sin alfa. Seperti halnya x tambah x sama dengan 2x. Begitu juga sin cos. 2 sin alfa cos alfa. Jadi rumus sin sudut rangkap adalah sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Untuk lebih memahami, kita bahas contoh soal berikut. Pertama, tentukan nilai 2 sin 15 derajat cos 15 derajat. Yang kedua, jika tan A sama dengan P, maka nilai sin 2A adalah Oke adik-adik, kita bahas ya. Pertama, tentukan nilai 2 sin 15 derajat cos 15 derajat. Dimana kalau rumusnya kan sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Bisa kita balikan menjadi 2 sin alfa cos alfa sama dengan sin 2 alfa. Berarti soal sudah mengacu kepada rumus ya. 2 sin 15 derajat cos 15 derajat sama dengan sin 2 kali 15 derajat. 2 dikali 15 derajat sama dengan sin 30 derajat sama dengan sin 30 derajat sama dengan setengah. Soal kedua, jika tan A sama dengan P, maka nilai sin 2A. Untuk membahas soal nomor 2, kita memakai segitiga siku-siku di mana A adalah sudut lancip. Jadi tan A sama dengan P sama dengan tan A sama dengan P per 1. Itu ada rumus standar untuk pembahasan trigonometri awal-awal baru belajar ya. Besok kalau ada kesempatan saya buatkan videonya. Dimana tan A sama dengan P per 1 sama dengan rumus dasarnya desa. Depan sudut, samping sudut. Jadi depan sudutnya adalah P, kita lihat pada gambar segitiga, sedangkan samping sudutnya adalah 1. Sehingga sisi miring kita menggunakan rumus Pitagoras. Akar dari P dikuadratkan ditambah 1 dikuadratkan sama dengan akar dari P kuadrat ditambah 1. Sedangkan sin A sama dengan demi depan sudut per sisi miring, di mana depannya P sedangkan sisi miringnya akar P kuadrat ditambah 1. Dan cos A sami samping sudut per sisi miring sama dengan 1 per akar P kuadrat ditambah 1. Sehingga 2A sama dengan 2 sin A cos A, di mana kita masukkan lagi ya, 2 P per akar P kuadrat ditambah 1 dikali 1 per akar P kuadrat ditambah 1 sama dengan 2 dikali P, 2P dikali 1, 2P juga per akar kali akar hilang sehingga tinggal P kuadrat ditambah 1. Jadi hasilnya 2P per P kuadrat ditambah 1. Jadi sin 2A sama dengan 2P sama dengan P kuadrat ditambah 1. Untuk identitas cos sudut rangkap, kita menggunakan penjumlahan sudut untuk mendapatkan rumusnya, yaitu cos 2 alfa sama dengan cos alfa ditambah alfa. Di mana
Rumus cos itu cos sin sin, jadi cos alfa tambah alfa sama dengan cos alfa dikurang sin alfa. Cos alfa dikali cos alfa jadi cos kuadrat alfa. Sin alfa dikali sin kuadrat alfa. Itu rumus pertama kita. Bisa kita kembangkan lagi di mana kita menggunakan rumus identitas standar ya. Sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Kita rubah sin kuadrat alfa menjadi 1 dikurang cos kuadrat alfa. Sehingga cos kuadrat alfa dikurang 1 min kali min positif cos kuadrat alfa sama dengan cos kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa ya dikurang 1. Nah, rumus ketiganya yang cosnya kita rubah. Cos kuadrat alfa sama dengan 1 dikurang sin kuadrat alfa. Sehingga 1 dikurang sin kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Min sin kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa hasilnya min 2 sin kuadrat alfa. Sehingga rumus ketiga kita 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa. Untuk lebih jelasnya kita bahas contoh soal berikut. Yang pertama, tentukan nilai 4 cos kuadrat 22,5 derajat dikurang 2. 2-nya bukan sudut ya adik-adik, 2 itu konstanta. Yang kedua, jika tan A sama dengan P, maka nilai cos 2A. Mari kita bahasnya adik-adik. Pertama, tentukan nilai 4 cos kuadrat 22,5 derajat dikurang 2. Kita memakai rumus cos 2 alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa dikurang 1. 4 cos kuadrat 22,5 derajat dikurang 2. Kita keluarkan 2-nya sehingga 2 buka kurung 2 cos kuadrat 22,5 derajat dikurang 1. Sudah mengacu kepada rumus. Jadi 2 buka kurung cos 2 alfa. Alfanya 22,5 derajat. Sehingga 2 buka kurung cos 2 dikali 22,5 derajat. 2 dikali 22,5 derajat menjadi 45. Sehingga 2 cos 45. 2 dikali setengah akar 2. 2 dikali setengah habis jadi akar 2. Soal nomor 2, jika tan A sama dengan P, maka nilai cos 2A. Soalnya sudah sama dengan soal sin 2A ya. Jadi nilai sisi miring sudah diketahui, sin A-nya sudah diketahui, cos A-nya sudah diketahui, tapi kita hanya memakai sin A saja. Jadi kita memakai rumus cos 2 alfa sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa. Sebenarnya rumus itu bisa kita modifikasi menukar simbol alfa menjadi A. Jadi jangan takut ya adik-adik untuk menukar-nukar seperti itu. Selagi dalam konteks wajar itu tidak masalah. Sehingga cos 2A sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Sama dengan 1 dikurang 2 sin A-nya kita tukar P per akar P kuadrat ditambah 1 dikuadratkan. Coba perhatikan yang dikuadratkan. P dikuadratkan menjadi P kuadrat dikalikan ke 2 yang di sebelah kurung. Jadi 2P kuadrat per akar P kuadrat ditambah 1 dikuadratkan, akarnya hilang menjadi P kuadrat ditambah 1. Sedangkan angka 1 kita modifikasi, kita samakan penyebut dengan sebelah kanannya P kuadrat ditambah 1. Jadi P kuadrat ditambah 1 per P kuadrat ditambah 1 dikurang 2P kuadrat per 2P kuadrat ditambah 1. Sama dengan P kuadrat dikurang 2P kuadrat menjadi min P kuadrat ditambah 1 per P kuadrat ditambah 1. Kita modifikasi 1 dikurang P kuadrat per P kuadrat ditambah 1. Oke, identitas tan sudut rangkap lagi ya. Tan 2 alfa sama dengan, kembali kepada rumus penjumlahan sudut ya. Tan alfa tambah tan alfa
per 1 dikurang tan alfa kali tan alfa. Jadi tan alfa tambah tan alfa sama dengan tuh 2 tan alfa per 1 dikurang tan kuadrat alfa. Datangnya dari tan alfa dikali tan alfa. Kita masuk ke contoh soal. Jika cos 2A sama dengan sepertiga dengan A sudut lancip, maka nilai tan 2A kita memakai cos 2 alfa dikurang 1 kurang 2 sin kuadrat alfa. Kita modifikasi soalnya, kita rubah simbol cos 2A sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Cos 2A nya sepertiga sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Kita pindahkan 2 sin kuadrat A ke sebelah kiri, sepertiga ke sebelah kanan. Kalau negatif pindah 2 jadi positif. 2 sin kuadrat A sama dengan 1 dikurang sepertiga. Yang satu kita samakan penyebutnya ya, 3/3. Jadi 2 sin kuadrat A sama dengan 3/3 dikurang sepertiga. Sehingga 2 sin kuadrat A sama dengan 3 dikurang 1, 2/3. Kedua ruas kita bagi 2. Jadi sin kuadrat A sama dengan sepertiga. Sama-sama kita akarkan. Akar sin kuadrat A sama dengan akar sepertiga. Akar sin kuadrat A, akarnya bisa hilang. Jadi sin A sama dengan 1/3. D per mi. Jadi nilai depan sudut 1, sudut miringnya akar 3. Bisa kita cari samping sudut menggunakan Pitagoras. Coba dikerjakan sendiri. Kalau ragu tanyakan sama guru atau sama saya. Langsung kepada tan A, rumusnya desa, depan sudut per samping sudut. Sama dengan depan sudutnya 1, samping sudutnya akar 2. Tan A-nya kita masukkan kepada rumus tan 2 alfa ya adik-adik. Jadi bisa dikerjakan sendiri.